Jujur ya, sebagai anak laki-laki yang tumbuh di keluarga Batak, ada satu misteri besar di rumah yang sampai sekarang bikin aku garuk-garuk kepala. Contohnya nih, kalau adik perempuan aku bangun kesiangan dikit, wah satu rumah bisa gempar kena omel mamak dari subuh. Tapi giliran aku yang bangun jam 11 siang, mamak cuma lewat depan kamar sambil bilang, "Udah bangun kau nak? Mandilah, itu ada ikan mas arsik di meja." Asli, kadang aku yang dengar merasa bersalah sendiri sekaligus penasaran. Kenapa sih anak cowok di keluarga Batak itu kayak punya golden ticket alias selalu dapat pembelaan ekstra dari mamak? Halo teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini aku mau mengajak kalian semua, terutama para anak cowok yang sama herannya kayak aku dan anak perempuan yang mungkin lagi memendam kecemburuan sosial buat ngebongkar misteri ini. Setelah aku telusuri, ternyata sikap mamak yang suka ngebela anak laki-laki ini bukan karena pilih kasih tanpa alasan. Ada 4 alasan mendalam yang akhirnya membuat aku paham. Yuk kita bedah bareng-bareng. Alasan 1, beban marga yang harus aku pikul kelak. Alasan pertama yang membuat aku sadar adalah soal sistem patrilineal. Sebagai anak laki-laki, suka atau enggak di pundak akulah garis keturunan atau marga keluarga ini bakal diteruskan. Dulu aku mikir, marga kan cuma nama belakang. Tapi ternyata buat mama, nilainya jauh lebih besar dari itu. Kalau sebuah keluarga Batak nggak punya anak laki-laki, garis marga lurus dari sang ayah ke bawah itu akan terputus. Jadi, waktu mama kelihatan protektif banget atau selalu maju paling depan buat ngebela aku, itu karena mama melihat aku sebagai penyambung sejarah. Mama tahu, statusku sebagai pembawa marga membuat aku punya tanggung jawab moral yang besar di masa depan. Pembelaan dari mama itu, kalau aku pahami sekarang, adalah cara beliau menjaga penerus marganya agar tetap tumbuh dengan aman dan percaya diri. Alasan kedua, mamak sedang menyiapkan aku jadi pemimpin adat. Alasan kedua ini sempat bikin aku merinding pas baru tahu. Di masa depan, anak laki-laki Batak itu bakal memegang peran sebagai suhud atau tuan rumah dalam urusan-urusan adat yang rumit. Mulai dari urusan pernikahan, kelahiran, sampai kedukaan, anak laki-laki lah yang bakal duduk di barisan depan buat mengambil keputusan. Tantangan hidup di luar sana buat seorang laki-laki itu keras banget, dan mamak tahu betul soal itu. Sekarang aku paham kenapa kalau aku lagi jatuh, gagal, atau bahkan berbuat salah, mamak gak langsung menjatuhkan mental aku dengan omelan gratis. Mamak cenderung merangkul dan membela karena beliau pengen mental pemimpin di dalam diri aku gak patah sebelum waktunya. Rumah sengaja dijadikan tempat paling aman oleh mamak supaya aku punya bekal keberanian sebelum nantinya harus memimpin di tengah masyarakat luas. Alasan ketiga, akulah tempat bersandar mama di hari tua. Nah, alasan ketiga ini yang paling menyentuh hati aku sebagai anak laki-laki. Dalam struktur adat, anak perempuan Batak setelah menikah akan mengikuti suaminya dan berbakti kepada keluarga mertuanya. Secara otomatis, tanggung jawab penuh untuk menjaga dan merawat orang tua di hari tua jatuh ke tangan anak laki-laki, terutama anak bungsu laki-laki yang disebut siampudan. Dulu aku sering bingung kenapa perhatian mama ke aku itu kadang terasa berlebihan. Selalu ditanya sudah makan atau belum, selalu dipastikan kebutuhanku terpenuhi. Ternyata itu adalah investasi emosional jangka panjang dari seorang ibu. Mama sedang menanam benih kedekatan batin yang kuat banget sejak aku kecil. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika mama sudah lansia, rambutnya sudah memutih dan tenaganya sudah habis, aku sebagai anak laki-lakinya nggak akan punya tega sedikit pun untuk menelantarkan beliau. Pembelaan mama hari ini adalah jaminan kasih sayang yang aku kembalikan di hari tua nanti. Alasan 4, naluri keibuan dan sisi psikologis yang unik. Teman-teman tahu sendiri kan, mamak Batak itu kalau di luar rumah terkenal tangguh, pekerja keras, berprinsip kuat, dan suaranya sering kali lantang. Tapi, ada sisi lembut seorang wanita yang nggak bisa sembarangan ditunjukkan ke semua orang. Nah, anak laki-laki seringkali menjadi tempat aman bagi mamak untuk mengeluarkan naluri keibuan yang penuh kelembutan itu, tanpa harus terlihat lemah di mata dunia. Kadang aku juga melihat, mamak seolah-olah melihat figur ayah sewaktu muda di dalam diri aku. Jadi kalau aku lagi bandel dan ayah sudah siap-siap mau pasang wajah galak, mamak langsung pasang badan buat ngebela.
Itu bukan karena Mamak setuju sama kenakalan aku, tapi naluri alaminya refleks muncul untuk melindungi jagoan kecilnya dari amukan luar rumah. Misteri itu akhirnya terjawab. Sekarang rasa penasaran aku udah hilang dan rasa hormat aku ke mama justru makin bertambah. Buat saudara-saudara perempuan di luar sana, jangan berkecil hati atau merasa dibedakan ya. Kasih sayang mama ke kalian itu sama besarnya. Kalian dididik dengan ekstra tegas justru karena mama pengen mencetak wanita-wanita mandiri yang tangguh, yang siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Bagaimana dengan teman-teman sesama anak laki-laki Batak? Apakah kalian juga merasakan fasilitas pembelaan yang sama dari mama di rumah? Atau buat para anak perempuan, gimana rasanya melihat fenomena ini dari kacamata kalian? Yuk, tulis semua cerita dan keunikan keluarga kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke grup keluarga kalian, dan pastinya subscribe biar kita bisa terus bahas hal-hal seru lainnya.